Oh ya, ada satu udah beli di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang yang telah teman-teman peragakan tadi. Seperti yang kita lihat, itu adalah salah satu contoh transaksi jual beli namun secara online. Jadi adapun pihak yang berangkat di sana, yang pertama itu adalah Siti Alkamah. Jadi Siti Alkamah ini adalah sebagai penjual, sedangkan Katrudida adalah sebagai pembeli dari barang yang telah dijual oleh Siti Alkamah tadi secara online. Adapun jenis akad yang mereka lakukan di sini adalah akad tijarah. Jadi akad tijarah itu adalah suatu transaksi yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan dalam berbisnis. Salah satu contohnya itu adalah dengan jual beli secara online tadi. Adapun barang yang dijual belikan di sini yaitu buku. Jadi buku itu termasuk ke dalam harta eksternal, yaitu harta yang tidak habis atau bisa dimanfaatkan berulang kali. Maksudnya itu kita bisa memanfaatkannya itu berulang kali, tidak habis hanya sekali pakai saja. Adapun permasalahan dalam akad ini adalah yaitu dalam sigat akadnya itu mereka hanya menggunakan secara tertulis saja melalui komunikasi chatting WhatsApp, sehingga timbul di benak kita apakah jual beli secara online ini sah di dalam hukum Islam. Jadi untuk mengetahui itu semua kita bisa menggunakan kaidah muamalah, yaitu al-kitab bukal hitab. Jadi artinya itu tulisan itu sebanding dengan ucapan. Maksudnya itu seperti baik itu lafaz secara lisan maupun tulisan di dalam hukum Islam itu kedudukannya sama. Jadi meskipun mereka ini hanya menggunakannya dalam secara tertulis saja, tidak secara lisan dalam melakukan akadnya itu, jadi ini sudah dianggap sah.
dan tidak termasuk ke dalam jual beli yang terlarang. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan kata-kata dalam menyampaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau beli buku fikih malah tapi uangnya nggak cukup. Gimana ya? Oh iya, bagaimana kalau misalkan minjam sama Nida? Semoga dia punya uang lebih. Nida, ya enggak? Kamu punya uang lebih nggak? Yang lebih, ya. Ada, emang mau berapa? Minimalnya sih 100 untuk beli buku fikih malah. Oh iya, ini ada. Saya pinjamkan uangku ini untuk kamu pergunakan membeli buku fikih muamalah dengan jangka waktu 3 hari kemudian. Oke, saya terima pinjaman ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi kad atau utang piutang. Sebagaimana yang telah kita lihat tadi, yaitu transaksi kad atau utang piutang yang terdapat permasalahan dalam sigat akadnya. Jadi di sini kita akan membahas apakah sah jika dalam transaksi kad atau utang piutang tadi menggunakan akad sigat berupa akad ariyah atau istilahnya menggunakan kata pinjam. Jadi jika ada kasus demikian, hukumnya boleh dan sah. Sebagaimana dalam kaidah asasiyah, ada 2 kaidah yang menyangkut permasalahan ini. Kaidah pertama adalah kaidah adah. Dalam kaidah adah ini menyebutkan bahwa al-adatu muhakamah, artinya adat kebiasaan ditetapkan sebagai hukum. Jadi apabila dalam suatu masyarakat, dalam suatu kelompok, dalam suatu daerah terbiasa dengan kata pinjam untuk transaksi utang piutangnya, maka dianggap atau dihukumi sebagai utang menurut kaidah ini. Untuk kaidah yang kedua yaitu kaidah niat. Dalam kaidah ini menyebutkan bahwa al-umru bimuqasidaha, artinya segala urusan tergantung pada niat. Jadi apabila niat kita itu adalah utang, kita meyakini bahwa kita berutang, maka dihukumi sebagai utang. Hal seperti ini juga terdapat dalam hadis baginda Nabi yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu, segala perbuatan tergantung dengan niat. Kaidah niat ini juga ada kaitannya dengan kaidah muamalah yang menyangkut dalam kasus ini yang berbunyi al-ibaratu fil uqudi lil muqasid wal ma'ani la li al-faja wal mabani, yang artinya yang dijadikan pegangan dalam akad adalah maksud dan makna lafaz dan susunan redaksinya. Jadi walaupun kita melafazkan, kita menyebutkan pinjam dalam akad tersebut, tetapi hati kita meyakini bahwa kita adalah berutang, maka dihukumi sebagai utang. Itu tadi penjelasan sedikit dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama, ya, buku yang aku pinjam dari kamu hilang. Tapi ini aku ganti, cuman penerbitnya berbeda. Tapi isinya hampir sama. Oh iya, tidak apa-apa. Terima kasih ya. Ya, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan transaksi pinjam-meminjam atau juga disebut sebagai ariyah. Jenis akad yang dipraktekkan oleh teman-teman saya itu yaitu tabaru atau bersifat tolong-menolong. Pihak yang berakad yaitu milawati sebagai orang minjam bisa disebut dengan mustair, dan Siti Alqamah sebagai orang yang meminjamkan bisa disebut dengan mu'ir. Dan objek dalam akad tersebut yaitu buku bisa disebut juga mu'ar. Permasalahan dalam akad yaitu buku yang dipinjam hilang sehingga tidak mungkin dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi seperti yang dipraktekkan oleh teman-teman saya tadi, buku yang dipinjam oleh Milawati dari Siti Alqamah itu hilang tanpa sengaja. Maka Milawati mengembalikan buku tersebut dengan tidak sama persis, karena Siti Alqamah memberi buku tersebut dengan versi limited edition,
Sedangkan limited edition itu susah dicarinya, maka si Milawati itu mengembalikannya dengan harga yang kurang lebih sama, tetapi dengan versi yang berbeda, tapi isinya sama, kurang lebih sama, temanya dalam buku itu sama. Jadi penyelesaian dalam akadnya itu al-ariyatu mabmunatun ay bil qiyamati yamutalfiq, barang pinjaman ditanggung kerusakannya, maksudnya ditanggung dengan harga terhitung pada hari rusaknya. Maka yaitu si Milawati menggantinya tapi dengan versi yang berbeda. Yaitu kaidah asalnya al-musyaqqatu tajlibut taisir, kesukaran itu mengharuskan adanya kemudahan. Maka yang versi yang Siti Al-Qalmah yang limited edition itu ya emang susah dicari, makanya itu dengan jalan lain dia si Milawati itu mengembalikannya dengan versi yang berbeda, yaitu dengan biasa di pasaran mungkin, dan tapi temanya sama, harganya kurang lebih sama. Makanya itu dengan kaidah asalnya itu kesukaran itu mengharuskan adanya kemudahannya, seperti itu. Terus kaidah muamalahnya idza ta'azzarul aslu yusaru ila badali. Apabila yang asli sukar dikerjakan, maka berpindah kepada penggantinya, yaitu kan limited edition susah dicari, maka ya jalan lainnya itu mencari yang ada saja, seperti itu. Dalam Al-Quran juga dicantumkan dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Bismillahirrahmanirrahim, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Maka dari itu ya tadi si Milawati yang susah mencari versi yang limited edition yang buku dia pinjam dan dipinjam itu hilang, maka dengan jalan lain dia menggantinya dengan sesuatu yang mudah dicari, seperti itu, tapi dengan tema dan harga yang kurang lebih sama.